Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika dengan NIM 878228622 dengan prodi PGSD UPJJ Pangkalan Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa yang kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, semangat belajarnya? Semangat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, sekarang anak-anak berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Oke, kita akan membahas materi sejarah. Dan tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik bisa memahami tentang sejarah Indonesia. Oke, anak-anak di dalam keluarga pasti ada kakek, nenek, ibu, ayah, kakak dan adik, bukan? Nah, itu adalah pohon silsilah keluarga. Di dalam bahasa Arab juga, pohon silsilah keluarga itu mirip dengan kata asal syajaruni, artinya pohon. Nah, di sini kita akan membahas sejarah dan 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini pernah merayakan ulang tahun? Saya, Bu. Menyenangkan bukan? Ya. Nah, kalau merayakan ulang tahun pasti ada namanya. Yang merayakan ulang tahun pasti adanya tempat acaranya, pasti adanya tanggal dan jamnya, bukan? Nah, sama seperti Indonesia, kita juga pernah cerita ulang tahun atau hari kemerdekaan. Hari ini kita akan melihat bagaimana perjuangan pahlawan kita di zaman penjajahan sampai akhirnya kita bisa merdeka. Coba perhatikan gambar di depan. Dulu bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa asing karena bumi Indonesia ini sangat kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa asing menjajah Indonesia. Tapi pahlawan kita tidak pernah diam di berbagai daerah. Perjuangan dengan gagah berani ya, sampai akhirnya kita bisa merdeka pada peristiwa proklamasi. Nah, dalam cerita tersebut ada 3 hal yang wajib ada, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia adalah tokoh utamanya, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan ruang itu adalah tempatnya, di mana di Jakarta, Jalan Penagasari Timur Jakarta. Sedangkan waktu itu adalah jam dan tanggalnya, yaitu 17 Agustus 1945 di jam pagi. Nah, coba sekarang bayangkan dulu nih, jika proklamasi ini nama tempat atau ruangnya mendadak hilang atau terhapus, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menebaknya? Saya, Bu. Oke, Andun apa? Kita juga tidak tahu di mana mereka, Ibu. Oke, betul sekali. Tanpa adanya tempat atau ruang, kita tidak bisa tahu di mana peristiwa itu terjadi. Maka 3 unsur ini tidak boleh hilang ya, anak-anak? Iya, Bu. Oke, kita akan diskusi kelompok. Di tangan Ibu ada 4 lembar. Lembaga Kerja Peserta Didik. Ibu akan mengasih kalian lembar ini. Kalian diskusi ya. Oke, sekarang Ibu sudah membagikan lembaran kerja di setiap kelompok. Nah, sekarang kalian baca dan amati cerita pendek perjuangan pahlawan penjajahan di materi singkat ini. Lalu ada kegiatan 2, menjawab pertanyaan.
Kalian diskusikan setiap kelompok kalian, lalu kita akan diskusikan sama-sama. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan diskusi. Five minutes later. Waktunya sudah habis. Sekarang kita akan diskusi. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan menjawab per nomornya. Oke, dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan unsur manusia dalam sejarah? Jawabannya, manusia adalah pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Luar biasa, itu adalah jawaban yang benar. Jadi manusia adalah para pelaku sejarah ya anak-anak. Oke, lanjut nomor 2. Saya Bu, oke. Mengapa bangsa asing datang ke Indonesia? Banyak bangsa asing datang ke Indonesia karena tergiur dengan kekayaan alam kita yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat berharga. Oke, benar jawaban kelompok 2. Bangsa asing datang ke Indonesia itu cuma untuk rempah-rempah. Oke, lanjut nomor 3. Saya Bu. Oke,